Sidang hari ini, satu saksi yang disebutkan dalam dakwaan yang disebut menjemput Meli tengah malam itu membantah peristiwa itu. jadi biar enak ya. Ini karena saya harus melakukan cara yang berbeda sekarang, melihat persidangan yang belakangan ini sudah semakin berusaha menutupi oknum-oknum tertentu. Bentar ya, saya harus ambilkan data lah. Ya teman-teman, enak kita ngomong pakai data. Jadi di dalam peristiwa 10 hari kemudian ya, di sini ada disebutkan nama orang dalam dakwaan. Namanya Edwin Zuri Akhirul Azal. Ini tadi bersaksi. Dia katanya dimintai tolong oleh korban dengan naik sepeda motor ke Puri Pelandaan, yang kemudian ujungnya adalah terjadi pemerkosaan yang kedua. Saksi mengatakan di atas sumpah dan berani bersumpah peristiwa itu tidak pernah ada. Namanya dicatut oleh korban, saksi yang mengaku korban. Peristiwanya tidak pernah ada, bahkan seumur dia ada di pondok tidak pernah gonceng dia. Selain adik kelas, dan dia memang tidak pernah berhubungan langsung. Jadi peristiwa bahwa dia ditelepon disuruh bonceng itu tidak ada. Yang menarik adalah kesaksian itu ditambahkan. Sebelum dia bersaksi, dia didekati oleh mantan saksi yang lain dari kelompok yang lain yang menjamin yang bersangkutan untuk memihak ke sana. Lalu dia disuruh bersaksi, memihak ke sana, dan dijamin akan bisa dilindungi LPSK. Tidak hanya itu, di sidang juga tadi dibuka dialognya, percakapannya. Yang bersangkutan disebutkan bahwa si saksi cerita bahwa dia bisa mengatur nanti dengan Kajari kalau dia untuk tidak dipanggil. Faktanya adalah yang bersangkutan memang tidak mau dipanggil. Fakta, sehingga kami meminta untuk dihadirkan. Faktanya ya. Jadi peristiwa ini menurut kami sudah menjadi rekayasa struktural. Karena dari keterangan saksi saja bisa menyampaikan begitu. Udah, kamu jangan bersaksi. Kalau kamu bersaksi menguntungkan, kita akan atur biar dilindungi LPSK dan sebagainya. Jadi cara-cara ini kan cara-cara yang sebenarnya bagian pada obstruction of justice ya. Tapi sudahlah. Tapi yang penting sudah terungkap di persidangan. Dan saksi yang lain juga mengungkapkan. Ada 2 saksi yang mengungkapkan dengan bukti otentik komunikasi bahwa saksi korban pernah berhubungan intim dengan orang lain. Siapa itu, Pak? Nanti itu karena sidang tertutup kami tidak bisa ungkap, tapi bukti otentik itu dibuka, dilihat oleh JPU, dilihat oleh majelis hakim, dan dilihat oleh kita. Komunikasi itu ada melalui medsos, gitu ya. Berarti ada. Si yang korban itu sebelum terjadi ini sudah ada indikasi. Sudah pengakuan dari yang diajak berhubungan itu. Plus ada juga saksi yang kemudian teman baiknya yang diajak itu mengakui juga mendapatkan hal yang sama. Berarti cerita yang sama. Visum yang terdahulu bisa diragukan itu, Pak? Nah, kita nggak lagi ngomong itu, benda tumpul nggak jelas. Tapi yang pasti kita berpijak pada kesaksian. Jadi saksi yang tadi 4-4-nya adalah saksi-saksi yang sudah meratakan keseluruhan dakwaan. Tetapi yang membuat kami kecewa pada hari ini adalah sejak awal kami mengharapkan hadirnya saksi yang dibalik semua kasus ini untuk mengungkapkan motif. Sudah dipanggil oleh JPU, tetapi kemudian tidak mau hadir dengan 3 alasan. 1, karena ada hubungan keluarga, hubungan tiri. Kemudian yang kedua, karena sakit, berlapis ini. Sakit. Dan yang ketiga, karena dia juga membuat laporan polisi tahun 2021 yang ada kaitan dengan kasus ini. Oh, berarti intinya dari ini semua itu ada dalangnya ya? Kita ingin membuka motifnya kan, karena saksi ini ada di BAP. Saksi ini ada di BAP. Kami sangat kecewa. Ini tidak dihadirkan, dan baik majelis hakim maupun JPU bersepakat untuk tidak menghadirkan. Berarti kloplah sudah bahwa kita tidak bisa mengungkapkan motif ini di tengah persidangan. Karena sudah secara struktural dari proses perpindahan ruang sidang, dari proses semuanya, bahwa ini bukan kekuatan kecil
yang menggarap Mas Beki. Bukankah namanya persidangan itu untuk Mencari kebenaran material. kebenaran tentang Betul. fakta yang ada kan? Makanya kami ajukan keberatan tertulis bahwa persidangan ini tidak fokus lagi mencari kebenaran material, tapi sudah muncul upaya untuk menutupi oknum tertentu agar tidak terungkap motifnya. Itu yang terjadi. Kami ajukan secara khusus tadi dicatat di dalam persidangan, dan saya tegas katakan bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang membuat mencari kebenaran material menjadi semakin sulit, karena majelis hakim maupun JPU sama-sama tidak mau menghadirkan saksi tersebut padahal dia ada dalam BAP. Ada apa? Alasannya apa? Jadi Pak? JPU ya sudah, karena pengakuannya berlindung di pasal KUHP bahwa ada hubungan sedarah atau semenda. Tapi kami katakan, kami buktikan dengan alat bukti KK, hubungan suami istri dan sebagainya dari Pak Kiai sudah kami ajukan. Sementara dari sebelah kan tidak ada. Kami sudah minta, kalau itu hadirkan dong kakaknya, kalau memang ada hubungan keluarga, atau uji di dalam sidang dokumen-dokumennya, kan begitu. Tetapi tampaknya sudah ada upaya untuk melindungi itu semua. Berarti memang saksi ini adalah saksi yang luar biasa untuk semuanya, untuk mereka-mereka itu. Saya nggak tahu persidangan berikutnya ini hanya seremonial atau tidak. Itu jujur aja, dengan melihat tidak ada semangat untuk mencari kebenaran material, saya jujur pesimis melihat persidangan ini selanjutnya. Karena diajak mencari kebenaran material sama-sama nggak mau. Itu aja. Kalau sama-sama penegak hukum yang benar kan, ayo kita bareng-bareng cari kebenaran material. Apa sih yang terjadi? Harusnya begitu. Tapi ini malah dilindungi saksi ini biar motifnya tidak terungkap. Sedih juga kita. Sidang berikutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Siap hari. Saksi. Pokoknya kita mau cari saksi sebanyak-banyaknya. Besok masih ada berarti besok. Jadi 15. Ini bisa lebih. Senin Kan sudah bisa lebih ya. Sampai sekarang ini sudah total berapa Pak yang sudah diminta saksinya kalau dari pihak ini? Kalau dari pihak jenengan sudah berapa orang saksi? Berapa dulu total tuh? Udah banyak nih. Udah banyak, saya lupa. 10 ada? Lebih. Karena baru saya juga terungkap motifnya, kenapa tidak dipanggil yang disebutkan dalam dakwaan tadi. Ternyata ada dialog di situ untuk jangan dihadirkan. Itu kan aneh kan? Ada di dalam dakwaan, disebutkan orangnya dalam dakwaan, tapi tidak mau dihadirkan di dalam persidangan. Apa motifnya? Kalau mau penegakan hukum, kebenaran material, harusnya berani menghadirkan. Kan yang kita cari kan kebenaran, keadilan, bukan asal hukum orang. Kalau asal hukum orang, ngapain ada sidang sampai sekian lama kan? Langsung aja dihukum jeblosin, nggak usah diperiksa.